Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Syukur MSI, salah satu dosen Fakultas Agama Islam Prodi HKI Hukum Keluarga Islam Universitas Nurul Jadid. Dan kebetulan saya sekarang dalam proses penyelesaian program doktor Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang. Mohon doanya semoga tahun ini bisa menyelesaikan program doktor. Video pembelajaran ini kami buat untuk melengkapi persyaratan dosen dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2005, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD-UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dan saya juga sebagai dosen yang kebetulan sekarang mengampu mata kuliah fikih kontemporer dengan metode DIA, Delivery, Instruction, and Assessment, dalam pembelajaran baik online maupun offline. Dan mata kuliah ini juga termasuk mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa HKI, di mana matkul ini sangat penting di dalam memenuhi standar output yang diinginkan oleh jurusan HKI, yaitu menjadi hakim yang profesional di dalam melaksanakan tugas-tugas hakim. Nah, termasuk fikih kontemporer ini adalah problematika fikih kontemporer yang juga masuk dalam kategori kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang hakim dan juga harus mampu diselesaikan terkait dengan problematika fikih kontemporer, terutama dalam bidang hukum keluarga, misal wakaf, perdagangan, dan kewarisan dan lain sebagainya. Adapun matkul fikih kontemporer ini secara garis besar deskripsinya adalah bahwa mata kuliah fikih kontemporer ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa tentang materi fikih muamalah kontemporer, baik hal yang konsep dasar sampai kepada perkembangan, dan bagaimana kemudian menyelesaikan problematika fikih yang bernuansa kontemporer. Kemudian yang diinginkan atau yang kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar fikih kontemporer ini dan bisa mengkritisi problematika muamalah kontemporer dan juga bisa menganalisa serta menyelesaikan problematika fikih kontemporer. Adapun CPL, matkul fikih kontemporer ini, satu adalah menginternalisasikan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid dan nilai-nilai ke-NU-an sesuai dengan etika profesi. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasar kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan selanjutnya juga mampu menganalisis kegiatan yang berkaitan dengan fikih kontemporer. Adapun CPMK yang harus dikuasai oleh mahasiswa diantaranya adalah mahasiswa
mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar fikih kontemporer. Juga mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber hukum fikih muamalah kontemporer. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi muamalah kontemporer, dan juga mampu mengkritisi penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer serta menyelesaikan problematikanya. Adapun pokok-pokok bahasan di dalam matkul fikih kontemporer ini, pertama adalah tentunya kaidah-kaidah fikih muamalah, kemudian marketing bisnis, kemudian bisnis e-commerce, selanjutnya bisnis saham, obligasi dan sukuk, bisnis warabala, kredit bay al-wat taksid, dan kartu kredit ban garansi, serta konsep teoritis tentang leasing dan ijarah muntahiyah bitamlik, serta konsep teoritis tentang hak iktikar atau haki. Adapun referensi di dalam matkul ini cukup banyak, mulai dari kitab klasik, buku-buku, dan jurnal-jurnal. Klasik juga termasuk kitab muamalah karangan Syekh Asy-Syafi'i, juga ada Wahbah Zuhaili, juga Yusuf Qaradawi, termasuk ini referensi yang bernusa kitab kontemporer. Dan ini juga akan membantu mahasiswa untuk memahami, mendalami tentang fikih kontemporer. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah kontemporer ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana metode ini adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, kolaborasi, tanya jawab, kemudian small group discussion, serta penugasan mandiri serta kelompok. Pertemuan mata kuliah kontemporer ini meliputi 16 pertemuan, di antaranya adalah 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian 7 pertemuan sesudah dan sebelum UAS. Untuk bentuk perkuliahan sinkronus adalah dengan cara tatap muka di ruang kelas atau tool web conference, yaitu dengan Zoom. Sedangkan bentuk perkuliahan asinkronus adalah dilakukan dengan WhatsApp Room, kemudian ada juga Google Classroom untuk penugasan kelompok atau mandiri. Adapun evaluasi pembelajaran matkul fikih kontemporer ini, yaitu untuk aktivitas partisipatifnya meliputi tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk kognitif meliputi penugasan, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian pembobotan matkul meliputi 1. Aktivitas partisipatif seperti tanya jawab, presensi, serta diskusi, yaitu 25%. Kognitif berupa penugasan 20%, kuis 5%, UTS 20%, kemudian UAS 20%, sehingga total 100%. Demikian terkait dengan matkul fikih kontemporer ini untuk mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 Universitas Nurul Jadid
Kemudian saya akan menyampaikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat siang. Semua? Sudah makan? Sudah. Sudah ketemu sama teman-teman yang lain? Sudah. Sudah. Sudah hadir semua ini? Sudah dengar? Sudah. Kita sekalian perkenalkan bahwa saya hari ini akan menyampaikan materi tentang tracing sama IMDT. Ya, apa IMDT itu? Isyarat mudahnya ya. Mungkin ada sekalian bahwa di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kontemporer, tetapi fokus kepada materi sesuai dengan silabus adalah tracing sama IMDT. Dan ada sekalian bahwa di dalam studi kontemporer ini ada pembahasan yang tentunya perlu ada analisis dan kritis dan juga ada penyelesaian problematis. Ya, analisis kritis problematis. Analisis bahwa setiap problem yang baru belum ada sebelumnya di zaman klasik, maka perlu dianalisis. Tetapi kemudian problem itu juga perlu dikritisi. Misal ada kejadian-kejadian yang baru yang ada di mananya, di web, di macam-macam yang bersifat digitalis, itu perlu dikritisi, ya kan? Apa yang dikritisi adalah terkait dengan muamalah-muamalah yang bernuansa digital, apakah sesuai tidak dengan substansi atau dasar hukum klasik. Tetapi sambil juga itu mengkritis adalah menyelesaikan problem. Kalau tidak, karena fikih ini selalu berjalan, fikih muamalah selalu berjalan, maka masyarakat tidak boleh kemudian melaksanakan sesuatu yang di luar proses dasar agama. Maka dikasih solusi untuk menyelesaikan dan menyampaikan bahwa problematika yang ada itu tidak melenceng dari aturan agama atau fikih kontemporer. Mungkin ada sekalian, saya akan menyampaikan bahwa matkul ini fikih kontemporer khususnya di materi tracing sama IMDT itu punya CPL ya, capaian jumlah pembelajaran. Pertama, mahasiswa harus memahami konsep dasar tracing dan akad tidak. Ya, muntahiyah bitam atau IMDT. Kemudian yang kedua menjelaskan karakteristik dan mekanisme akad tracing, apalagi dan IMDT dalam perspektif ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga adalah membedakan akad tracing konvensional dan akad IMDT yang syariah. Tentunya ini kan sudah selesai ya kemarin pembelajaran sebelumnya. Jadi ada tracing itu sendiri ternyata beda dengan IMDT. Jadi tracing sama IMDT ini beda akad. Ada dua akad yang disatukan. Tracing itu bahasa lainnya adalah sewa, ya kan? Kemudian ada sisi yang lain adalah jual beli. Jadi akad jual beli sama sewa ini menjadikan satu. Menjual beli secara berangsur dan menyewa tiap hari menjadi pemilik. Maka sehingga kemudian dari sewa berangsur menjadi hak milik. Itu dua akad. Karena inilah namanya di kontemporer yang terjadi sekarang. Banyak orang membeli mobil, tapi kemudian dia untuk dibelikan kepada bank, ya kan? Bank untuk memenuhi konsumennya, kemudian beli kepada bank. Setengah kredit tapi nyewa, tapi pada akhirnya setelah dia menyewa lunas, dia menjadi hak milik sesuai dengan kesepakatan. Sehingga
di dalam MBD ada dua akad yang dijadikan satu, dan itu boleh menurut ulama kontemporer. Yang penting bil masalah dan tidak ada yang dirugikan. Kan itu. Oke, kemudian keempat, mengaplikasikan pemahaman akad MBD dalam contoh kasus leasing yang berbasis syariah. Ini capaian membelah. Kemudian ada CMK, capaian materi pembelajaran kompetensi. Apa yang harus dikuasai oleh mahasiswi terkait dengan materi ini adalah mendeskripsikan pengertian leasing dan akad ijarah muntahiyah hitam atau IMD. Kemudian mengidentifikasi jenis leasing dan unsur-unsur di dalam akad IMD. Kemudian menjelaskan tata cara akad MBT dalam melaksanakan MBT sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian menganalisis contoh aplikasi akad MBT dalam kegiatan pembinaan syariah. Oke. Coba barangkali karena ini sudah selesai kemarin ya. Kemarin siapa yang presentasi kemarin? Siapa? Apa racing itu? Siapa racing? Iya. Apa? Kelihatan? Oke. Racing adalah kegiatan yang atau modalnya. Gimana? Pada dasarnya kalau ada itu adalah akase dalam berbagai transaksi. Bisa apa? Sewa modal ini bukan sewa mobil ya. Sewa modal untuk beli mobil. Yang pada menjadi hami. Oke. Kemudian tetapi tentunya harus berdasar kepada kesepakatan dan waktu. Jadi pembayarannya adalah tidak kontan kredit, gitu ya. Sama dengan mebel itu kan sekarang sudah berbasis pembayaran banknya ya. Ada kan? Karena mebelnya Bang Hasim itu, jual barang, mengkritikan barang, itu tidak ke Bang Hasimnya, lewat bank apa? IFR, ya kan? Jadi si A mau beli misal kasur seharga 10 juta, tapi dia mengkreditkan hanya datang ke MTF. Kita beli kan? Ya, berapa 10 juta? Maka MTF yang kemudian membelikan barang kepada mebel itu, ya kan? Seharga 10 juta. Kemudian sama mebel kirim kepada ini. Dan si yang membeli itu membayar kepada yang kan. Terserah berapa jangkanya, 2 tahun ada 3 tahun namanya leasing. Itu istilahnya ujur, tapi ujur berkala yang akhirnya menjadi marketing karena ada angka jual beli. Oke, nanti sekalian, syarat yang MBT adalah tidak ada tekanan. Yang kedua adalah makin mempunyai manfaat. Jadi intinya bahwa barang yang disewa atau yang dimasukkan leasing adalah sesuatu yang bisa dijual. Apa yang dijual? Dari sesuatu yang bisa menjadi suatu tamlik atau menjadi berutang. Tapi kalau yang leasing itu adalah yang bermanfaat. Kemudian kalau proses jual beli antara jual beli dan penyewa. Kemudian pemilikan risiko dan manfaat. Kalau dalam leasing hanya kemanfaatan. Tetapi kalau membeli, hak milik tentunya ada risiko. Anda ketika membeli tas, Anda harus siap menerima risiko. Paham maksudnya? Oke, saya membeli tas. Oke, berarti Anda ketika membeli barang dan menerima, maka Anda harus siap menerima risiko barang. Paham risiko ya? Kalau istilah dalam ekonomi itu namanya ekonomi manajemen
jual beli itu tidak terjadi kerugian, kan gitu kan. Maka perlu ada pengaturan bagaimana dengan apa? Misal ada fee, apa yang tracing dan MBT dan problematika yang terjadi di lingkungan kita, bagaimana kita menganalisis dan merevisi dan sekaligus menyelesaikan problem. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, 2, 3, berapa bertanya? Ya, Putra. Oke, saya tunjuk sampai bertanya. Ya, kelas apa namanya? Oke, yang lain siapkan untuk bertanya. Putra ya, coba Mas Iqbal. Ya, bertanya terkait dengan apa namanya testing ya, sama FDT. Yuk, testing. Oke. Jadi racing sendirinya itu beda dengan MBT. Racing sendiri dalam bahasa konvensionalnya adalah akad sewa. Racing dalam itu tidak bisa ambil. Maka racing itu sendiri adalah payment manfaat. Maka kemudian kenapa memilih MBT? Karena ada praktik lapangan yang sekarang usul itu, yang dalam bahasa undang-undang atau bahasa kontemporer itu racing. Racing itu prakteknya dia menyewa, tapi pada akhirnya memiliki. Kan itu kan. Maka kemudian dalam proses syariah yang dibuat namanya IABT, namanya ijarah hitam. Jadi ijarah akad sewa dan akad jual. Jadi secara konsep intinya racing itu ijarah. Namanya ijarah berarti tidak boleh memilikinya. Tapi praktik di lapangan, nah ini kan, bagaimana terjadi di lapangan? Ada orang yang menyewa dengan membayar berkala, tetapi padanya dia memiliki barang itu. Itu terjadi. Lalu kemudian dibahas oleh para ulama. Ya kan? Ini kok hanya ada penggabungan antara ijarah dan jual beli. Maka istilah konvensionalnya adalah leasing, tetapi dalam bahasa syariahnya IABT. Kalau leasing murni itu adalah konvensional, tapi kalau IABT itu leasing syariah. Itu. Ya Pak, ya. Yang bertanya itu. Ya silakan, Mbak sini. Maksudnya? Oke. Mungkin yang lain lagi? Ada satu lagi? Ada kan? Oke, Mas itu Pak. Oke. Ya, silakan. Itu Pak, yang leasing katanya itu prosedurnya gimana kok bisa sewa menjadi hak milik? Oh iya. Oke. Leasing dalam perspektif dia akan sewa ijarah. Ya ijarah bagaimana? Tentunya tidak tahu secara ijarah. Barang yang bisa dijual sekaligus juga bisa dijual ijarah atau sewa ini. Oke. Akan leasing syariah pada umumnya digunakan adalah jadi leasing itu dalam konsep syariah itu IABT. Jadi kalau leasing secara konvensional itu bukan IABT. Tetapi kalau leasing yang syariah itu IABT. Paham ya? Leasing yang konvensional itu ya leasingnya dalam konsep nyewa. Tidak ada tamlik. Tidak ada tamlik. Dia menyewa, membayar sebagai menyewa. Tetapi kalau yang leasing syariah yaitu IABT, dia menyewa dengan cara berangsur, pada akhirnya dia memilikinya. Digunakan dana ijarah untuk IABT sama, yang merupakan kombinasi. Nah ini, jadi akad ijarah sama jual beli. Ijarahnya apa? Sama menyewa bertahun-tahun sesuai dengan
kesepakatan berapa 5 tahun, ya kan? Dengan cara membayar angsuran per bulan. Hak milik yang menyewa, ini kan aneh, kan tidak ada dalam klasik itu, kita klasik menyewa menjadi hak milik karena dia bayar manfaat. Nah, itu namanya penggabungan antara ijarah dan jual beli. Maka diberi nama IMB itu dalam proses bukti kontemporer. Indikasi nggak ada. Kelebihan dan kekurangan. Oke. Memang kalau kelebihan itu adalah memberikan kemudahan kepada konsumen. Ya kan? Yang tadinya membeli apa secara kontan, tetapi dia kredit. Tetapi kreditnya itu menjadi hak milik pada akhirnya, sehingga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan barang itu. Ya kan? Kan banyak sekarang kan orang kan tidak bisa beli mobil. Secara konsep dia kan bukan jual beli, karena pada dasarnya yang membeli bukan membeli kepada penjual, karena penjual itu juga melempar kepada bank. Ya kan? Seperti sama beli sepeda, bayarnya kayak kan? Iya kan? Bukan kepada dealer kan? Mestinya kan kalau beli ke dealer kan bayar ke dealer, tapi ternyata dilempar kepada, sehingga bank itu untuk memenuhi sepeda dari konsumen itu lewat bank. Jadi bank yang membelikan itu. Jadi dia meminjam bank. Jadi kan sewa itu, kan sewa, ya kan? Sewa dengan cara membayar berkala, sehingga setelah sewa bahwa menjadikannya awal sewa dalam 23 tahun atau 2 tahun atau 4 tahun, maka barang itu yang sewa itu menjadi hak milik. Jadi kelebihannya adalah memberikan kemudahan dan ada proses investasi yang sangat cepat. Karena begitu banyak orang membelikan sepeda kan justru kan perkembangan investasi luar biasa. Jadi dalam perekonomian nasional itu sangat membantu. Untuk materi BD mungkin sudah 30 menit ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.